Good morning, kids. Please welcome back to our English class or English lesson today. Hopefully you are good and healthy. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di materi tentang daily activity. Ya, jadi Mister harap kalian bisa mengerti atau pahami materi yang sudah dijelaskan pertemuan kali yang lalu. Nah, hari ini anak-anak atau kita semua belajar tentang structure, ya, structure yang akan muncul nanti pada saat kita menggunakan daily activity di rumah ataupun dimanapun kita melakukan kegiatan ini, ya anak-anak. Sebelumnya Mister akan beritahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama di bagian listening, yaitu siswa mampu menyimak apa yang dijelaskan tentang materi oleh guru. Yang kemudian berikut adalah writing. Siswa mampu menulis, ya, menulis structure atau materi yang akan disampaikan oleh guru, tentunya dengan ejaan dan penggunaan kata atau huruf yang tepat, ya. Itu di bagian writing. Kemudian di bagian speaking, siswa mampu mengucapkan atau mempresentasikan percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak, yang pertama Mister akan bahas tentang structure atau writing, ya. Tentu saja dalam penyusunan daily activity atau daily routine, ya, kegiatan sehari-hari biasa menggunakan tenses. Nah, anak-anak di sini apa itu tenses? Ya, tenses itu adalah bentuk waktu. Di dalam bahasa Inggris ada 16 tenses, ya. Jadi masing-masing tenses itu dibagi 4 jenisnya lagi, ya. Itu misalnya tenses present. Ya, present itu adalah segala kegiatan yang terjadi sekarang, ya. Dalam bentuk waktu ada past, ada present, ada future, ada past future. Ya, itu di dalam bahasa Inggris, ya. Nah, dalam kaitannya dengan materi, yaitu daily activity, tidak terlepas dari namanya tenses atau bentuk waktu. Nah, kalau dalam tenses ini yang sering muncul adalah simple present. Ya, simple present itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung, ya. Itu disebut dengan simple present. Ya, ada lagi present continuous, terus present perfect dan present perfect continuous. Ya, itu di bentuk present, ya. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan, ya. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris, ya, sering digunakan, ya. Nah, terlebih dahulu anak-anak pasti harus tahu apa itu subjek, ya. Subjek di dalam bahasa Inggris itu, ya. Subjek itu adalah pokok kalimatnya, ya. Jadi kalau subjek dalam bahasa Inggris anak-anak harus kenal yang namanya I, kemudian you, kemudian they, kemudian we, ya. Kemudian ada she, ada he, ada it, ya, atau nama orang, ya, atau nama benda boleh kita menyebutnya. Nah, anak-anak, dalam rumus, ya, atau structure dalam daily activity itu, jadi rumusnya adalah subject plus verb 1, ya, plus object or complement. Itu bentuk 1. Kemudian rumus bentuk 2 adalah subject plus verb 1 atau kata kerja bentuk 1, ya. Kemudian ada atau ditambah dengan s atau es. Nah, Mister jelaskan dulu apa itu verb. Verb itu artinya kata kerja yang berhubungan dengan kata kerja.
Misalnya menggosok, ya. Menggosok itu kata kerja. Bangun pagi itu kata kerja. Pergi atau berangkat ke sekolah itu namanya kata kerja, ya. Kemudian menangkap, mencuci, dan seterusnya. Itu berhubungan dengan kata kerja, ya. Kemudian kok ada verb one, ada kata kerja bentuk 1. Emang ada bentuk 2 ya? Ada. Bentuk 3 pun juga ada. Itu aturan di dalam bahasa Inggris, ya. Nah, kalau yang nonjol di simple present atau daily activity itu adalah semua kata kerjanya bentuk 1, ya. Kalau sudah bentuk 2 itu berarti sudah kita berbicara tentang past, ya. Sudah terjadi kemarin, minggu lalu, itu past, ya. Tadi malam dan seterusnya. Kemudian untuk verb 3-nya itu biasanya digunakan oleh kegiatan itu sudah terjadi, ya. Nah, dalam hal ini tadi ada 2, ya, rumus di simple present, yaitu bentuk 1 yang Mister baca tadi, bentuk 2-nya beda. Nah, bentuk 1-nya itu seperti apa? Bentuk 1-nya yang tadi subjek ditambah dengan kata kerja bentuk 1, terus tambah dengan objek atau komplement, ya. Itu subjeknya khusus untuk subjek I, you, they, and we, ya. Itu menggunakan pola bentuk 1 atau pola rumus pertama, ya. Sementara untuk pola bentuk 2 itu dipakai oleh subjek he, she, it atau kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Ditambah kata kerja bentuk 1, ya. Kemudian setelah kata kerja bentuk 1 ditambah s atau es, ya. Nah, contohnya untuk pola 1, I go to school from Monday until Friday. Nah, I itu adalah subjek, terus kata kerjanya yaitu go, ya. Kata kerjanya adalah go. Kemudian to school itu keterangan tempat, ya. Keterangan tempat. Kemudian Monday until Friday itu keterangan waktu, ya. Keterangan waktu hari, ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya, aku pergi ke sekolah dari Senin sampai Jumat. Kemudian he always go home together after school. Kami selalu pulang sekolah bersama. Nah, di situ ada subjek we, kemudian always, ya, selalu karena sering, kemudian kata kerjanya go home, ya, kembali ke rumah bersama-sama. Itu contoh pola 1. Contoh pola kedua yaitu menggunakan subjek she, he, it, terus ditambah dengan kata kerja bentuk 1 ditambah s atau es. Nah, contohnya apa? She always prays. Pray itu adalah doa, kata kerja bentuk 1 karena rumusnya ditambah s, makanya prays before she goes to school, ya, sebelum dia berangkat ke sekolah. Kemudian my father drinks coffee every morning. Ayahku minum kopi setiap pagi. Bentuk spelling atau pengucapannya kata kerja pada orang ketiga yaitu she, he, it, tergantung dari kata kerja verb tersebut. Jadi mengapa ada drinks? Karena drink itu adalah kata kerja bentuk 1, kemudian karena subjeknya orang ketiga tunggal yaitu my father, maka dia drink itu harus ditambah s. Kemudian kapan menggunakan es? Karena rumus tadi adalah s dan es. Nah, anak-anak perhatikan, ya. Untuk setiap kata kerja yang berakhiran o, kemudian ch atau z bunyinya, kemudian bunyi desis, ya, sh, kemudian x atau z, maka dia tambahkan es. Ingat, tambahkan es bukan s. Contohnya kata kerja yang berakhiran huruf, ya, seperti yang Mister sebutkan tadi ada go. Go itu huruf terakhirnya adalah o.
maka dia ditambah dengan goes, ya, goes, bukan go tambah s saja, goes, nah, bukan ya. Kemudian catch, ya, akhirannya adalah ch, jadi artinya menangkap, ya, yaitu kita tambahkan catches tambah s, ya. Kemudian wash itu artinya mencuci, ya, mencuci, membasuh, yaitu tambah es-nya menjadi washes. Jadi bukan wash tambah s saja biasa, enggak. Kemudian kiss itu bunyinya ss, ya, bunyi kiss, desis. Jadi tambah is jadi kisses, artinya mencium, ya, menghirup. Kemudian box itu bunyi huruf terakhirnya x, lalu tambah es jadi menjadi boxes. Kemudian fix menjadi fixes, ya. Itu aturannya, ya anak-anak, ya. Nah, semua kata kerja itu adalah pola kedua, ya. Kemudian untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan y, ya, y itu adalah huruf mati atau konsonan. Jadi caranya yaitu hilangkan y-nya dan ditambah i, ya, ingat. Jadi y-nya itu diganti dengan i dalam penulisannya, ya. Y itu diganti dengan i kemudian ditambah es. Jadi yes, ya. Apa saja contohnya kata kerja yang berakhiran huruf y kemudian hilangkan y diganti dengan huruf i, yaitu carry. Carry itu artinya menggotong, membawa, ya. Carry. Jadi kalau orang ketiga tunggal dipakai yaitu menjadi carries, ya. Misalnya my mother carries a lot of things, misalnya banyak, membawa banyak hal, ya. Kemudian study itu huruf terakhirnya adalah huruf y. Jadi kita hilangkan y-nya jadi i ditambah is atau es menjadi studies. Kemudian worry menjadi worries, marry menjadi marries, ya. Kemudian sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal, ya, huruf vokal itu huruf hidup. Apa itu huruf hidup? Yaitu a, i, u, e, dan o. Artinya huruf mandiri tanpa melibatkan huruf lain untuk menyebutnya. Itu, ya. Jadi cukup tambahkan s saja, bukan tambah is tadi, ya. Contoh play. Jadi play sebelum huruf terakhir itu adalah huruf hidup, yaitu a. Jadi tinggal tambah plays, ya. Misalnya Andy plays badminton every day. Plays, ya. Kemudian say, ya. Say mengatakan, ya. Says, ya. Kemudian enjoy menjadi enjoys. Nah, anak-anak kira-kira mengerti sampai di sini, ya, strukturnya. Kemudian interrogative forms we usually use when making a daily activity sentence, ya. Jadi pertanyaan atau kata tanya yang biasa digunakan untuk menunjukkan banyaknya suatu kebiasaan dilakukan atau frequently of habit, sering muncul, ya. Sering adalah, nah, yang sering, ya. Misalnya often itu artinya sering, ya. Misalnya pertanyaannya how often do you flag ceremony at school? Ya, jawab I have flag ceremony once a week. Jadi setiap satu kali dalam seminggu saya harus ada upacara bendera di sekolah. Itulah yang disebut dengan often. Kemudian how often do you learn English at school? Ya, jadi kalau contoh kita ini setiap satu minggu ada jam pelajaran bahasa Inggris, berarti often, sering, ya. I learn English twice a week, 2 kali dalam seminggu. Kalau kita saat ini yaitu sekali, ya, sekali pertemuan dalam seminggu, once a week. Kemudian contoh number 3, how often do you play badminton? Bagaimana sering Anda bermain tenis atau bulu tangkis, ya, badminton. Kemudian I play badminton 3 times a week, 3 kali dalam seminggu. Terus what time do you get up? Ini bertanya tentang setiap pagi itu Anda bangun jam berapa? Itu what time, ya. Usually atau selalu, always, ya. What time do you pray? What time do you have breakfast? Itu
maka kamu menjawab I usually, I always, I often. Itu berarti karena setiap hari kamu biasakan kegiatan tersebut. Nah, anak-anak, sementara activity 2, exercise 1, answer the questions based on someone else daily activities mentioned below. Ya, sebutkan ya, Mina, what do you do in the morning? I bla bla bla. Ya, kalian bisa isikan itu ya. Oke, ya anak-anak. Jadi exercise 2-nya, now it's your turn. Itu bagian Anda. Write down the time and how often you do an activity mentioned below. Jadi kamu tuliskan misalnya activities dan frekuensi. Brush teeth berapa kali dalam sehari gitu ya. Watch television ya, waktunya kah atau berapa kali. Read book, membaca buku. Berdoa seseringnya atau bagaimana ya, itu terserah kamu ya. Contohnya, what time do you have lunch? I usually have lunch at 1:15 atau quarter past 1. Jadi kami tulis di situ kalau ya, activities, kemudian get up jam berapa, go to school jam berapa, take a nap jam berapa, play with friends jam berapa, do homework ya, melakukan pekerjaannya jam berapa. Oke anak-anak, untuk materi kali ini sekian dulu. Kiranya pembahasan tadi kalian bisa mengerti, dan jikalau tidak mengerti bisa japri ke Mister ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.